Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wala haula wala quwata illa billah. Baik, Abi pagi ini akan memberikan satu mata pelajaran yang baru, yaitu yang kita namakan ya pelajaran Ulumul Quran untuk sekolah dasar. Biasanya pelajaran Ulumul Quran ini diberikan ya di perguruan tinggi. Ya, ketika kita sudah lulus SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, kita dapat pelajaran Ulumul Quran. Namun di SD Islam Akhlakul Quran ini kita sudah mulai sejak SD ini kita perkenalkan, yaitu pelajaran Ulumul Quran untuk sekolah dasar. Pertama-tama Ulumul Quran ini itu berakar dari bahasa Arab. Ulumul artinya kumpulan ilmu-ilmu pengetahuan. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam ataupun melalui beberapa perantaraan. Misalnya ya kan, melalui bunyi lonceng yang sangat kencang, yang sangat kuat. Atau melalui sebuah tabir, ataupun Allah juga bisa memberikan wahyu itu melalui mimpi. Tentunya bukan mimpi yang seperti kita biasa bermimpi, tapi mimpi yang mengandung wahyu di dalamnya, mengandung kebenaran. Wahyu yang ciri-ciri wahyu dalam mimpi itu adalah mimpinya itu menjadi kenyataan. Mimpinya itu terjadi. Mimpi yang terjadi. Nah, kalau kita kan bermimpi, apa yang kita mimpikan itu jarang terjadi. Karena itu sebuah khayalan. Tapi mimpi yang mengandung wahyu ini mimpi yang pasti terjadi. Nah, setelah itu juga Allah bisa memberikan wahyu itu langsung. Jadi langsung kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah merasakan adanya perintah-perintah Allah dalam dadanya. Ya kan? Nah, jadi Ulumul Quran ini adalah kumpulan daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau sekarang ini kan kita di SD ini baru belajar membaca Quran, ya kan? Membaca Quran. Nanti setelah itu kita menghafal Quran. Tapi kalau ditanya artinya apa, nggak tahu. Ya, kita hari-hari baca Fatihah ya dalam sholat. Tapi nanti ditanya apa arti waladdallin, nggak tahu. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Enggak tahu. Ya. Apa arti ayat ini? Enggak tahu. Semua enggak tahu. Jadi kita hanya bisa membacanya tapi enggak memahamin. Nah, ini sekarang kita biasakan, di samping kita juga membaca, menghafal, tapi sejak kecil kita sudah juga pelan-pelan memahami ya apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, ilmu ulumul Quran ini banyak sekali. Tadi kan Abi katakan itu merupakan kumpulan daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran.
Dari mulai qiraahnya, membacanya bagaimana, ilmu tajwidnya bagaimana, ya. Itu juga termasuk ilmu ulumul Quran. Setelah itu nanti ada asbabun nuzulnya. Nah, siapa yang tahu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya wahyu. Ya, sebab-sebab turunnya wahyu. Jadi kita sejak kecil kita belajar juga. Kita tahu. Misalnya contohnya surat Ad-Duha. Ya, wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita udah hafal semua kan? Nah, tapi kita nggak tahu artinya. Kita juga nggak tahu kapan itu diturunkan. Apakah di Mekah? Apakah di Madinah? Nggak tahu kita. Kapan jam apa? Apakah dia diturunkan di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya? Nggak tahu juga. Nah, ilmu ulumul Quran ini juga mempelajari kapan itu diturunkan dan apa sebab ayat itu diturunkan. Kenapa sebabnya? Ya kan? Dan ada kisah-kisahnya. Kita juga nanti tahu, kita sering mendengar ya kisah tentang para nabi-nabi. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya kan? Ah, ya. Nabi Hud, ya. Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Musa dan sebagainya. Tapi kalau ditanya di mana itu kisahnya? Nggak tahu. Padahal hari-hari kita baca dalam Quran. Al-ataka hadithu Musa, ya kan? Itu kalian udah hafal tuh, yang udah dapat ijazah 1 juz tuh tahu dia. Kalau disuruh baca hal ataka hadithu Musa, lanjutkan, bisa dia. Isnada rabbahu nidaan, dan seterusnya. Dia bisa ngelanjutin. Tapi ketika ditanya di mana kisah Nabi Musa? Ada nggak dalam Quran? Nggak tahu. Padahal hari-hari dia baca. Nah, makanya sejak sekarang nih, sejak di SD ini kita mau pelan-pelan anak-anak SD Islam akhlakul Quran, bukan hanya dia menghafal, ya, bukan hanya dia bisa membaca, menghafal, tapi dia juga tahu itu. Artinya, maknanya. Ya kan? Kapan itu diturunkan? Di mana itu diturunkan? Apa sebab-sebabnya itu diturunkan? Itu bercerita tentang kisah apa? Tentang kisah Nabi kah? Tentang kisah para sahabat Nabi kah? Atau bagaimana? Ini pelan-pelan kita mau berjalan. Nah, apa untungnya kita mempelajari ulumul Quran? Adalah pertama-tama itu nanti tentunya akan memperkuat hafalan kita sendiri. Hafalan Quran kita akan tambah hafal. Nanti nggak kebalik-balik ayatnya, karena kita tahu artinya. Nah, kalaupun sampai kebalik kita langsung tahu, oh ini salah saya nih. Nah, ini ada yang loncat nih. Karena nggak mungkin artinya ini kok langsung loncat ke artinya yang itu, misalnya. Nah, jadi hafalan Quran kita tambah kuat. Nah, ya kan? Itu pertama-tama keuntungannya itu. Yang kedua, kita akan bertambah khusyuk dalam sholat nanti. Ya, jadi kita nanti ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita tahu dalam hati, oh itu artinya Allahu Akbar tuh. Artinya Allah Maha Besar. Nah, jadi pikiran kita nggak kemana-mana. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kita artinya dalam hati. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Abi. Ya. Jadinya berarti makmumnya nggak baca Al-Fatihah. Baca juga, bisa juga. Dia kan kalau imam sedang membaca Al-Fatihah, kita artiin dia.
begitu imam selesai, imam biasanya berhenti dulu, dia nggak langsung baca surat dia. Waladdallin, amin. Nah biasanya imam tuh nggak langsung baca surat berikutnya, dia diam dulu sebentar untuk supaya kita sempat baca Fatihah. Begitu imam diam, kita buru-buru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladdallin amin. Nah, itu cukup waktunya ya untuk membaca Fatihah. Barulah imam nanti dia lanjutkan baca surat setelah Fatihah. Berarti surat setelah itu juga kita artikan. Ya? Berarti surat yang paling keduanya dibaca sama imam, kita juga artikan. Ya kita juga bisa artiin. Kalau kita makin banyak kita udah tahu perbendaharaan kata-kata dalam Quran, makin bisa kita artikan. Jelas kan? Ya kan? Ya. Jadi kita udah bisa baca Ya? Iya, jadi nanti kan pelajaran bahasa Arab itu ada di pelajaran yang lain. Nah, jadi ingat, pelajaran bahasa Arab itu pun sendiri sebenarnya bahagian daripada ulumul Quran, karena Quran ditulis dalam bahasa Arab. Ya, jadi nanti otomatis ya, dari sejak kecil ini kita bisa bertambah banyak perbendaharaan kata bahasa Arabnya yang berhubungan dengan Quran, kita bertambah kuat hafalannya, ya kan? Setelah itu kita juga lebih fokus, lebih khusyuk dalam sholatnya, sehingga sholatnya kita kemungkinan makbul, kemungkinan diterima itu lebih banyak dibandingkan orang yang nggak belajar ulumul Quran. Nah, jadi ini mau kita mulai dari sekarang. Demikian ya. Ini waktu karena dibatasin, nanti ada bab keduanya. Rekaman berikutnya karena ini waktunya dibatasin. Ya, ada pertanyaan? Ada. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.